Oke, silakan. Alhamdulillah, makanya aku bilang harusnya kalian kasih aku apresiasi loh karena pengetahuanku tentang Bible. Ini malah umat Islam yang kasih aku apresiasi cemana. Oke, silakan Bang, silakan. Nomor 8. Nih. Tadi kau menyembah kepada Yesus. Nah, sementara Yesus memerintahkan kau hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Di sini dalam original teksnya tertulis kata latria. Latria, penyembahan hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Sekarang ketika kau menyembah kepada Yesus, sementara Yesus memerintahkan kau menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja, bukankah berarti kau telah membantah Yesus? Silakan bantah Bibelnya lagi, apa Ri? Tapi jangan diludahin ya, nggak boleh. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Kalau abang bilang ayat itu, saya juga bisa masih banyak ayat yang membantah itu, Bang. Makanya dibantah aku ya. dan loh, kan dengar dulu. Kan dengar dulu. Nggak apa-apa, Kan dengar silakan, dulu. Ya, Masih silakan. ada ayat-ayat yang memberikan penerangan, Bang. Dengar dulu dong. Nah, bagaimana abang bisa coba? Abang tahu sendiri, kan abang bilang abang mualaf. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, gimana dengan itu, Bang? Coba, Bang. Gimana dengan itu? Ketika Yesus mengatakan hal itu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Adakah kelanjutan ayatnya Yesus mengatakan, maka sembahlah aku? Adakah? Dan adakah dia bilang jangan sembah aku? Adakah? Ada di mana? Di mana? Dalam Lukas 4 nomor 8. Dia berkata dengan kalimat yang berbeda, tapi tujuannya iya, nah kan dengan kalimat yang berbeda. Gini loh, Bang. Hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Sementara kamu, dengar ya, Yesus memerintahkan kau untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Malahan kamu menyembah pada Yesus. Itu berarti kau membantah Bible, membantah Yesus. Makanya saya katakan berkali-kali, tak mungkin kalian mengklaim diri kalian Kristen, sementara dalam waktu yang sama kalian telah membantah perkataan Yesus. Kalau kalian beriman dengan apa yang dikatakan Yesus, dengan apa yang diajarkan Yesus, dengan apa yang disampaikan Yesus, maka kalian harus mengikuti jalannya Bang Faruk. Karena Bang Faruk lah mengikuti jalannya Yesus, ya, maka jalan kebenaran dan hidup yang disampaikan oleh Yesus sudah kufahami, kutelaah dalam akalku, dan aku akan mengajak kalian mengikuti jalanku menuju din yang telah ditetapkan dan juga disampaikan oleh Yesus. Apa itu? Din Islam, menyembah dan bertauhid hanya kepada Tuhan yang Esa. Oke, sudah. Saya ya Bang ya. Oke ya, sudah ya. Oke. Ya, silakan dibantah Bibel, silakan. Abang ini bilang abang ini sebenarnya salah deh nama Bang Faruk. Abang ini sebetulnya namanya Bang Farisi karena tindakan abang ini seperti orang Farisi. Seperti seorang Farisi yang ada di Yohanes 8 tuh. Coba abang, mari kita buka sama-sama Yohanes 8 supaya abang lebih mengerti ketuhanan di situ. Oke ya, coba. Saya langsung di poinnya sebenarnya dari ayat 12 hingga ayat 19. Oke, saya baca ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Nah, ini orang Farisi ini, anggaplah ini di sini abang ya. Jawab Yesus kepadanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu. Tetapi Bang Faruk nih tidak tahu nih, orang Farisi nih, dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan sekali lagi, dan penekanan ya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku.
Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Udah. Coba buka Yohanes 5:31. Coba buka Yohanes 5:31. Sabar dulu, jangan dulu keluar konteks. Ini terakhir Bang, terakhir ayat 19. Terakhir ayat 19. Sabar Bang, terakhir. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku, Bang. Berarti jadi Bang, sabar Bang, 2 menit Bang. Bukan Bang, 2 menit Bang. Jadi dari narasi ini, dari pengungkapan Yesus, dia ini mau mengatakan bahwa, Bang Faruk, kalau Bang Faruk tidak mengenal Ray ini, berarti Bang Faruk tidak mengenal Bapa. Di situ adalah dia mengklaim bahwa dirinya itu sendirilah Bapa itu, abangku sayang. Silakan Bang orang Farisi, silakan. Dari ayat yang kau sampaikan tadi, kau mau menyatakan bahwasanya orang Farisi itu adalah si penyesat dan orang yang membantah Yesus, betul? Betul? Hindari? Betul apa tidak? Dari ayat yang kau sampaikan tadi, dalil yang kau sampaikan tadi, kau mau menegaskan bahwasanya saya orang Farisi ini adalah si penyesat dan orang yang tidak, dan orang termasuk orang-orang yang membantah Yesus, gitu kan? Betul? Ray? Iya bang. Benar. Itu tujuan dari narasimu tadi dengan ayat itu. Tujuannya itu menerangkan bahwa Yesus ini adalah Allah di situ Bang, Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan apakah orang Farisi adalah orang yang mengikuti Yesus dari narasimu tadi? Mereka tidak mengikutinya. Oke, orang Farisi tidak mengikuti Yesus. Sekarang baca ini. Dalam KPR 22 nomor 36 nomor 6. Dinda, makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak tahu Bibel kalian. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu berkata kepada mahkamah itu, saudara-saudara, saya orang Farisi. Paulus mengklaim dirinya orang Farisi, keturunan Farisi. Saya diadili di sini oleh sebab saya percaya bahwa orang-orang mati akan hidup kembali. Berarti kembali pada statementmu di awal tadi, ya, Paulus bahagian dari orang-orang yang nggak percaya Yesus, Ya kan? Berarti abang ini menyangkal dengan pernyataan abang tadi sebelum kita di sini ya ampun bang. Berarti abang menyangkal dengan pernyataan tadi abang. Gimana sih? Abang tadi bilang kan tadi itu Paulus sebelum kita di sini bang. Tadi kita sempat membahas Paulus. Tadi sempat kita membahas Paulus. Nah sekarang kan kita dalam konteks dia Nathanael udah naik ini. Benar ke Paulus lagi. Bisa dibuktikan kan? Nathanael kurasa sudah punya data. Mungkin Nathanael sudah ada data ini di mana ajarannya Paulus dengan ajarannya Yesus. Ya, silakan. Saya sebutkan ayatnya saja ya. Ya, satu-satu kita kaji ya. Di mana? Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 selaras dengan Galatia 5 ayat 37 nomor 39. Oke, dalam Matius 22 37 sampai 39 ini pengajaran siapa? Pengajaran Yesus. Yesus, kita buka apa pengajarannya Yesus ya. Nih. Kasihilah, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika Yesus berkata dalam Matius 22 nomor 37 sampai 38 ini, Matius 22 nomor 37 ini, ya, ketika dia berkata kasihlah Tuhan Allahmu, apakah Yesus itu Tuhan Allah itu sendiri? Bukan itu poinnya bang ya.
39 punya. Itu poin pengajarannya, Dinda. Tadi kan Itu poin pengajarannya. Iya, ini Kita telaah dulu ayatnya. Bagaimana kita bisa mengkomparasikan ketika kita tidak berupaya menelaah, mentadaburi, memahami ayatnya. Ya. Ya. Ketika Yesus Di situ mengatakan, kan- kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri? ya Tuhan Allah itu sendiri. Oke, berarti dia salah ngomong ini. Ya. Berarti redaksi dan grammar kalimat ini salah. Nah, begini, Ketika Bang. aku katakan kepadamu Natael. Begini, Bang. Dengar, ulang, bentar. Nah, begini. Gini, dengar dulu Natael. Biar fair kan? Natael, dengar dulu, sedikit. Ini Ya, analogi untuk membangun Oke, akal. oke. Ketika aku Siap. katakan kepada Natael, kasihilah orang tuamu dengan segenap hatimu. Apakah aku orang tuamu? Baca sih, mau itu kan baru satu. Belum. Ini analogi bukan ayat loh. Ini analogi. Ini analogi. analogi, loh, tadi ya. kan Ini Bang. analogi. Analogi Konsisten lagi dulu, kembali ke kamu. konsisten. Analogi lagi kembali ke Tadi kepada kan abang bilang minta Nathanael. ajaran Ya. Paulus dengan ajaran Yesus. Iya, kita yang telaah sama. dulu ayatnya, baru kita bisa memahami maknanya, kan gitu. Ketika aku katakan kepadamu Nathanael, kasihilah kedua orang tuamu dengan segenap hatimu. Apakah aku orang tuamu? Tapi poinnya di sini Bang, itu kan di ayat 39 itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sama dengan Galatia 5 ayat 14. Itu ajaran Paulus. Nanti kita ke Galatia. Nanti kita ke Tidak, Galatia. kita kan- Ketika jangan begitu, aku Bang. katakan Karena, kepada Nathanael, kasihilah kedua orang tuamu dengan segenap hatimu. Apakah aku orang tuamu? Bukan begitu. Ini bukan begitu. Karena ini kan akan disembunyikan. Padahal itu kan tertulis. Iya kan? Saya kan menyembunyikan sesuatu yang sudah tertulis. Kakak dirakan Kan taping di bawah Nathanael. Jelas sudah tertulis. Kakak dirakan, itu kakak dirakan di bawah taping di bawah. Nah, Susah terus kali Oted ini di- jujur. di- Kita pahami dulu lah ayatnya. Dalam 37-nya, Matius 22:37-nya, Yesus berkata, Iya, itu kasihilah kan- Tuhan itu kan Allahmu. poinnya kan. Iya, itu poinnya. Di situ Sekarang ada aku dua komparasikan. Membuat analogi komparasinya. Ketika aku mengatakan kepada Nathanael, kasihilah kedua orang tuamu dengan segenap hatimu. Apakah aku orang tuamu? Jadi begini. Makanya aku bilang Nathanael, bertahun-tahun dulu ku pelajari Bimbel itu, lo nggak percaya? Itu Dengan ayat apapun tidak kan berupaya jujur menipu aku, nggak bisa dia. coba baca semua dulu, baca Nah, semua. ayat Kita apapun kan kasih tadi kan dalam Bimbel itu, kitab apapun itu bukan sesuatu yang asing bagi. Aku udah pernah membacanya berkali-kali. yang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ada nggak yang sama, kan begitu? Iya, tapi sebelum kita mengkomparasikan pengajarannya, kita Tidak paham bisa, ini dulu kan buah dari tertulis pengajarannya, Dengan gitu loh. kalimat yang sama. Ya. Kita jangan memahami kalimatnya yang kalimat sama. yang sama. Dinda. Tid- Dinda, Tidak ada kalau yang model, tidak ada yang beda. Oke, Dinda dengar ya. Kalau mau Kalimatnya disama-sama, sama. Nathanael dengar gantian. Tidak bisa, gantian. Pak. Itu Ya, kan- gantian itu kan Nathanael, sama gantian. kalimatnya. Ya, gantian Nathanael. Kalau kita berupaya menyamakan kalimat yang tertulis di dalam kitab Matius dengan Galatia tadi, jangankan di kitab Galatia, di majalah Bobo pun ada tulisan kasihilah sesamamu ada. Di majalah Bobo pun ada tulisan kalimat yang sama ada. Bahkan di majalah Apakah majalah itu dewasa kitab suci? pun, di majalah dewasa pun ada Ya. tulisan kali kasihilah sesamamu ada tulisan. Makanya jangan kita cocok-cocokkan tulisannya. Yang kita cocokkan itu pengajarannya. ajaran. Apakah ajaran Bagaimana? itu beda? Iya, bagaimana kau bisa mengetahui Ajarannya pengajarannya ketika kamu Sebenarnya- tidak berupaya memahami Sebenarnya Bapak narasinya? Baru tahu, tapi dia Kok jadi tidak kayak mau gini sih jujur. Nathanael? Tadi gak kayak gini loh Nathanael.
Ya kan Dia Bang tidak Luki mau kan? jujur dengan dia kan. Itu dia kan. Sejalan. Jadi sama kok sama si Ray. Yang Ki. ngelak. Dapat ilham. Iya tadi kooperatif Ngelak dia. Jadi kayak Padahal gini kan- dia. Konsisten dulu Bang. Tadi Kau kan turun minta dari kau turun ayat. tadi kemana Nathanael? Kok jadi berubah kau? Tadi kooperatif kau dulu. Sekarang udah kayak si Ray kau. Gitu loh. Tadi Kau turun kemana kau tadi? Makanya konsisten Bang. Minta ayat tadi, mana ajaran Paulus yang sejalan dengan ajaran Yesus. Iya. Sekarang saya tunjukkan mengelak. Oke, di situ yang sama tulisannya, kalimatnya atau ajarannya. Yang saya minta yang sama itu ajarannya, bukan Kasihilah tulisannya. sesamamu manusia. Oke, seperti- ajarannya ya. Lihat. Oke, Makanya oke. baca. Oke, kita Kasihilah uji ya. sesamamu manusia Iya, kita seperti uji ya. dirimu Kita sendiri. uji. Iya, kita uji kesamaan ajarannya ya. Oke. Oke, kita uji nih, analogi nih. Ngapain Ketika diuji? Orang udah mengatakan jelas. kepada Nathanael, kasihilah kedua orang tuamu dengan segenap hatimu. Apakah itu berarti aku orang tuamu? Ya saya orang tuanya lah. Aku orang tua. Jangan ketawa. Itu kan pengajaran Benar, Pak. kalau anak- Jangan ketawa. Aku anak kuda, Nathanael. Anak kuda 4 Nathanael. Jangan kau tambah-tambah lagi dengan kau jadi anakku. Itu perumpamaan. Udah jadi orang tuanya kue kayak mana itu? Berarti guru-guru kita pun orang tua kita ya. Ya kan, bolehlah kita minta jajan sama bapak guru ya. Ya kan, pemimpin-pemimpin negeri kita juga orang tua kita kan. Karena apa? Karena guru-guru dan pemimpin-pemimpin negeri kita pun menyampaikan hal yang serupa. Bukan berarti aku orang Makanya saya bilang, tuamu. Sama halnya gantian konsisten. Nathanael. Sama Konsisten itu halnya penting. ketika Ya. Yesus mengatakan dalam Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Yesus menyatakan dia bukan Tuhan Allah. Itu ajaran utamanya. Itu pengajaran poin yang menjadi poin yang di ayat itu yang menjadi pengajaran sampai Yesus. Yang disampaikan Yesus. Yesus bukan Tuhan Allah. Sekarang kita buka dalam Galatia, ya, di dalam tulisannya Paulus. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Ya, kita buka di dalam Roma 14 udah nomor lari, 9. Udah lari, udah tidak sesuai dengan apa yang dia minta tadi. Ini kita sinkronkan ya. Roma 14 Sudah lari nih. Coba baca lagi, ini kan masih ada Pak. 14 nomor 9. Galatia 5 ayat 14 itu cocokkan itu Ya, nanti sama Matius kita nanti 22 ayat kita ke 39. Galatia, ya. Ah, Roma 14 nomor 9. Di dalam Matius 22 nomor Udah, 3, ini dulu Yesus clearkan. menyatakan Jangan dirinya dulu bukan kesana, Tuhan kesana. Allah. Sementara dalam Roma Saya 14 tidak- nomor 9, Paulus mengatakan, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kontradiksi ya. artinya di situ. Di sisi lain Yesus Itu- menyatakan di situ- dirinya bukan Tuhan. Di sisi lain Paulus menyatakan Yesus itu sendiri yang Tuhan. Nah, sekarang ya, di situ- kalimat di situ apa yang kan mau kamu jelas bawa ke dalam bahwa Galatia 5? karena- Hah? Persoalan apa yang mau Galatia kamu bawa di dalam 5:14. Galatia 5? Itu kesamaan dari ajaran Paulus. Galatia 5 nomor Ajaran berapa? Paulus tadi. 14. Dari nomor berapa? Dari nomor 13. Bukan 14 saja. Dari nomor 14 saja. Iya. Galatia 5 Di nomor situ aja, 14. nomor 14. Iya, Ya. Galatia 5 nomor 14 Galatia ya. 5. Oke. Betul. Oke. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini Ya. oke. Itu korelasinya tadi Oke. dengan ajaran Yesus Oke. di Matius Ini 22. ajarannya, ya ini ajarannya Paulus ya. Ya ajaran sama ajarannya Yesus Oke, ya. ajarannya Paulus. Paulus itu memiliki Paulus itu gurunya siapa? Oke, nggak usah kesana lah, nanti kamu nggak paham. Oke, gini aja. Itu kan kesamaan itu, Ya, kesamaan. di sini diajarkan mengasihi kan? Betul? Iya. Oke, ketika di sama satu itu kan sisi yang ajarannya lain, Yesus yang Iya. tertulis di Matius itu. iya, Itu ketika ajaran di sisi Yesus lain, dia yang dikutip oleh Paulus. Dengar Nathanael. Ketika di sisi yang lain ada dia mengajarin untuk kebencian, bagaimana?
Bukan itu yang saya maksud, Bang. Bukan itu. Apakah tadi kan apa Bang Farouk minta kesamaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Oke. Tunjukkan satu ayat katanya. Oke. Ini kan ayatnya sudah jelas. Bagaimana dengan ini? Yesus 22 ayat 39. Bagaimana dengan ini? Galatia 5 ayat 14. Bagaimana dengan ini? Ini perkataan itu kan siapa? Sudah jelas ajarannya Yesus. Dengan ini bagaimana perkataan siapa ini? Apa itu? Silakan dibaca. Bacakan, saya kurang lihat ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran siapa? Itu sudah lain lagi. Sekarang begini. Ini ajaran siapa? Saya tanyakan ini ajaran Yesus. siapa, Nathanael? Nathanael, Begini, bentar Bang. Dinda, bentar. Bang, yang saya tanyakan ini ajarannya siapa? harus dipahami dulu itu ayatnya. Iya, ini ajaran siapa? Karena Sebelum kita pahami ayatnya. Itu satu perikop dari atas, itu bukan cuma. Iya, nanti kita baca satu Bibel, nggak apa-apa lah. Jadi maksud dari ayat ini. Cuman sebelum kita baca contoh, satu Bibel, sebelum kita baca satu saya Bibel, kasih contoh ini ayat maksudnya ayat ini ya. Iya, ini ajaran siapa? Makanya dengar. Ajaran Yesus, itu Yesus. Tapi Yesus mengajarin apa? Jangan hanya memahami dari sini saja, karena itu satu perikop. Yesus mengajarkan apa? Itu satu perikop dari atas, bukan cuma satu ayat aja yang bisa Ya, dipahami. Yesus dalam 14-nya, 14:26-nya, Yesus ngajarin apa? Ngajarin apa Yesus? Yang mana? Ini. Di sini Yesus ngajarin apa? Dia baca. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan seterusnya, di sini Yesus ngajarin apa? Oke, bisa dijelaskan? Saya bisa jelaskan? Iya, saya tanya, nanti baru jelaskan. Jawab dulu baru kamu menjelaskan. Di dalam 14:26 ini, itu ajaran Yesus. Apa? Itu ajaran Yesus, tapi harus dijelaskan itu. Iya, sebelum kamu menjelaskan, kamu jawab dulu. Itu satu perikop dari atas itu, Bang. Iya, sebelum kamu jelaskan, kamu jawab dulu. Yesus ngajarin apa? Karena itu hanya dicopot. Hanya dicopot satu ayat itu, tidak bisa dipahami satu ayat. Oke, dari copotan ayat ini, Lukas 14:26 ini, Yesus ngajarin apa? Ya, itu kan mengajari orang kalau misalnya dia mau ikut Yesus, kita memang dia dalam harus satu keluarga itu kadang dia harus kalau membenci bapaknya hanya karena perbedaan. Ya, makanya dengar. Itu kan dikatakan di situ karena fix ya. Dalam satu keluarga ternyata saja. kontradiksi dengan Galatia dengar, makanya 5, dengar. nomor 14 selesai. Ya, makanya dengar. Supaya Bang Farouk itu tahu katanya sudah Kristen dari lama, tapi memahami satu perikop Alkitab itu tidak bisa hanya mencopot satu ayat baru ditafsirkan, kan begitu. Loh, saya nggak menafsir loh, Dinda. Saya membaca. Aduh, nggak jelas itu juga. Itu pengajaran Yesus itu maksudnya begini, menafsir Bang. pula aku katanya. Makanya dengar. Manatan. Cuman dari sini, dari keterangan Banatan tadi sama si Ray tadi, dapat kita pahami dan ambil kesimpulan bahwasanya para oten itu lebih cenderung mencari ayat ambigu dalam Bibel, sementara yang menjelaskan Yesus punya Tuhan dan menyembah Tuhan itu secara eksplisit di Bibel. Kenapa kalian mengambil ketuhanan Yesus yang ambigu, ayat ambigu? Dari sini kita lihat dari tadi orang-orang pun menyimak. Yesus menyembah Tuhan itu ayatnya eksplisit loh, jelas. Sementara kalian ambil ayat yang ambigu untuk menuhankan Yesus, gitu yang diambil poinnya tadi, nampak. Ayat menyatakan Yesus itu Tuhan loh. Apa yang menyatakan Yesus itu Tuhan itu ayatnya ambigu, belum nggak jelas. Itu yang lagi dijelaskan Sire tadi, definisi ketuhanan Yesus itu mengarah kepada utusan loh, cenderung ke utusan, bukan ke Tuhan. Definisi ke utusan itu bukan Tuhan. Gitu kita ambil. Saya tunjukkan ayatnya lagi. Bagaimana? Coba. Ayat apa? Coba
Coba Lukas 24 ayat 10. Ya, ntar Dinda ya. Lukas 24 ayat 10. nomor 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Bukan itu, Bang. Ya, kan? Mana itu? Tapi di Lukas 24. Bukan itu bunyinya ya. Ini Lukas 24 nomor 10 kan? Loh, aku pula ini salah kan? Dia yang bilang Lukas. Aku cukup baik sama kalian loh. Iya. Buka data kau bilang kau bukakan datanya. Padahal ke pendeta kau bayar perpuluhannya. Coba lah. Sampai jam segini pun Babang Faruknya belum makan siang. Saya Sakato udah manggil itu. Iya. Demi berupaya Babang Faruk menyadarkan kalian adik-adik OTN. Gondrong pun udah nelepon ini Gondrong. Rok, kayak mana Rok makan siang Rok? Sabar dulu kau, aku bilang. Jelas Rok makan siang kita Rok. Sabar dulu kau. Iya, kenapa lebih milih mereka itu lebih milih ayat ambigu. Sementara Yesus utusan itu eksplisit, jelas. Gini Bang Lupi ya, kalau kita jujur kepada hawa nafsu, enak jadi Kristen. Iya. Lahir dong. Kan? Kalau kita jujur kepada hawa nafsu kita, enak jadi Kristen. Enaknya apa? Gak ada aturan, gak ada kewajiban. Enak. Kita orang-orang beriman dan orang-orang sebelum kita, bahkan Yesus sendiri dalam Matius 26 dikisahkan dia pun sholat subuh, sholat. Sorry Bang, sorry. Gitu Sudah loh. dapat ayatnya Bang. Di mana? Yohanes 14 nomor 6. 12 16. Cair dong, diberkatilah Bang Muhammad. Tenggelam. Faruk nggak bahas Bibel nggak makan. Aku lagi bahas Bibel ini nggak makan. Coba lah kau. Udah jam makan ini, bahas Bibel aku nggak makan juga aku. Oh, coba naikkan aku, kata Siri. Siri mau naik lagi, Le Erik. Nah. Oh, silakan. Belum habis pula ini pembahasan orang abang sini. Iya, ajaran kasih seperti Yohanes apa yang dicontohkan 14 ayat 9. 9. Bang Faruk. Apa? Ya. Yohanes? Yang itu yang setelah sekian lama itu nggak salah. Oh, ya. Bersama kalian itu. Ya kan, bener kan? Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Adakah selanjutnya Yesus mengatakan, oleh karena itu sembahlah aku? Adakah? Masih ambigu. Oke. Mantap sekali ayatnya itu. Definisi masih ayatnya Bang. Nah, Definisi masih luas ayat dalam itu. ayat tadi yang abang baca itu sudah jelas di situ Bang. Lalu lantas apa lagi yang mau dipermasalahkan? Itu definisi utusan itu. Bukan definisi utusan, jangan kemana-mana dulu. Ambigu Bukan definisi itu. utusan. Sementara Yesus Bawahnya masih ada di bawah itu. menuhankan Tuhan yang sesungguhnya masih ada di Tuhan. bawah itu. Secara jelas, eksplisit dijelaskan. Kalau itu kalian masih bawa ambigu. Yohanes 14. Itu sudah jelas. Ya, kalau Anda buka Yohanes 14, bisa muntadara Anda di sini nanti. Jangan ke situ. Ya, Anda tadi bawa data Matius 22 nomor 39. Dengan ditegaskan di situ, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Di dalam Ulangan 11 kawan, di dalam Ulangan 11 nomor 1, ya, Anda dengar ya, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Harus ini dengan cara apa? Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya serta perintahnya. Lalu ajaran kasih kepada sesama itu bagaimana cara mengajarkannya? Dengan mengajarkan apa yang
telah diterimanya, yaitu mengikuti perintahnya, mengikuti peraturannya, serta larangan-larangannya itu diajarkan kepada manusia. Nggak ada ceritanya mengajarkan manusia ya disuruh makan babi, disuruh tidak bersunat, disuruh menyembah Yesus. Ajaran kasih apa itu? Ada nggak perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Ada nggak perintah Bapak untuk boleh memakan daging B2? Ada nggak perintah Bapak untuk tidak bersunat? Ada. Terus ya. Dengarkan ini saya. kan abang dari sini saya bisa melihat bahwa konsepnya abang bukan kami nggak paham bagaimana kami si orang Kristen kami yang tidak paham, justru orang abang yang tidak paham. Kalian nggak paham karena orang abang bukan orang Kristen, Bang. Kalian nggak paham Bible. Sudah jelas-jelas kok Yesus bilang tadi bagaimana kalau engkau melihat Pak. Kau melihat aku. Coba satu pertanyaan ini ya. Ini dengar ya. Itu sudah lain lagi. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kemana-mana lah bahas dengar ya. Tadi itu Bang. Ya dengar. Yang tadi itu belum aku bersyukur padamu Bapa. Belum habis ketuhanan tadi itu. Lantas Yesus saat itu Tuhan di mana? Ini jelas loh. Aku bersyukur padamu Bapa. Tuhan langit dan jangan dulu keluar kemana-mana. Pada saat itu tadi Yesus belum Tuhan di mana? habis pembicaraan kita itu. Belum habis tentang ketuhanan tadi itu loh. Kau pendusta, aku sama si Nathanael. Bukan pendusta. Aku sama si Gimana itu abang Nathanael, izin Nathanael. Anda tadi buka orang data Matius 22 nomor 30. Islam mau bilang Diam apa dulu lagi? kau re. Bukan itu yang saya ini. Ya, Saya silakan. Ya. pikirkan dulu Anda ini. tadi bawa data Matius 22 nomor 39. Bagaimana cara mengasihi Allah Bapa? Coba ajarkan kami. Oh. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Anda paham hukum Taurat? Ya, jelaskan saja. Bagaimana Ya, cara mengasihi Tuhan saya tanya Allah? dulu. Anda paham nggak hukum 10 hukum Taurat itu? Iya, dijelaskan saja. Ya, maksudnya saya tanya dulu. Kamu paham nggak? Itu kan kesimpulan itu yang diberikan oleh Yesus. Yaudah. 10 hukum Taurat itu. Hukum Taurat disimpulan ada yang oleh paling Yesus, terutama ialah menyembah Tuhan Allahmu. Betul? Ya, itulah mengasihi. Iya. Mengasihi. Bagaimana cara mengasihinya? Bagaimana cara mengasihi Bapa? Ya, kita mengasihi kan mengikuti apa yang diperintahkan. Ya, apa perintah Bapa? Ada atau tidak perintah Bapa untuk menuhankan Yesus? Hah? Bisa saya tanggapi? Adakah atau tidak Bapa merintahkan umat manusia untuk menyembah kepada Yesus? Bisa saya tanggapi? Diam dulu kau Re, diam dulu. Nanti. Aku sama si Nathanael. Ya, ada nggak? Begini ya, saya jelaskan supaya ini clear. Oke, dia bertanya bahwa apakah Yesus apakah ada perintah Allah untuk menuhankan Yesus? Ya. Gitu ya? Ya. Oke. Tuhan itu punya firman, punya roh. Astagfirullahaladzim. Kita dasarnya dari situ. Itu dasar dari situ. Ajaran kasih itu sudah kubacakan datanya. Ajaran kasih itu ada di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah? Yaitu mentaati, menuruti segala aturan, perintah dan segala larangannya. Itulah disebut kasih kepada Tuhan. Itu. Nah, di dalam perintah serta larangan, di mana Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menyembah serta menuhankan Yesus. Di mana? Ayo. Jujurlah, jujur. Iya. Saya mau terangkan tadi tapi dipotong. Jangan diterangkan. Saya minta satu data. Anda kan tadi mengatakan bahwa sana ajaran kasih kepada Tuhan Allah itu adalah mentaati segala perintahnya. Saya minta kalau dikatakan segala, ada salah satu perintahnya umat manusia itu diperintahkan oleh Allah Bapa untuk menyembah kepada Yesus. Mana datanya? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Jadi Anda menuhankan Yesus berdasarkan perintah manusia. Benar kata Yesus, Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan menyembah kepadaku adalah ajaran Paulus.
Oh, itu bukan begitu Bang pemahamannya, tidak Loh, begitu. makanya saya tanya Pemahamannya kepada Anda tadi, kenapa Anda tidak menjawab? Kenapa Anda menjawab tidak ada? Jawaban Anda tadi dari pertanyaan saya, Anda menjawab tidak ada, betul kan? Tidak ada perintah Bapa untuk manusia menuhankan Yesus. Oke, tidak ada nih ya. Anda yang menjawab sendiri. Lalu Kristen menyembah Yesus itu dari siapa dasarnya? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Oke, dasarnya oke. Oke, dasarnya ya. Kalau tidak ada perintah Tuhan, berarti yang mengajarkan siapa? Dasar. Manusia atau hewan? Bang, kalau tidak ada perintah dari Tuhan, selain daripada Tuhan, itu yang memerintahkan siapa? Yang mengajar? Itu kan dasar. Manusia atau hewan, Bang? Astagfirullah. Bang, bisa saya tanggapi? bisa jujur nggak, Bang? Kalau Anda menjawab pertanyaan saya tadi, tidak ada bahwasannya Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menuhankan Yesus diutus ke dunia. Tidak ada. Jawaban Anda tidak ada, jelas. Tidak ada. Lantas kalau memang tidak ada, apakah dengan yang Anda bilang itu, dan apakah kita ini tidak menyembah Tuhan? Dan apakah kita tidak menyembah Yesus dengan perkataanmu seperti itu? Menyembah Yesus? Aduh, kita sholawat, saya tanya sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu, sabar. Dan apakah dengan karenanya tidak ada penulisan seperti itu, apakah kita tidak boleh mengikut Yesus? Oh. Kalau tidak ada perintah, kenapa Anda kerjakan? Nah, berarti di sini Anda menghalang-halangi, Bos. Jangan, karena tidak ada perintah. Kalian menyembah kepada Yesus itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Pertanyaan saya, dalam peribadatan mengibadahi Yesus dan menyembah kepada Yesus itu adalah perintah Tuhan atau perintah manusia? Jawab singkat. Peribadatan menyembah kepada Yesus itu adalah perintah dari Tuhan atau perintah dari manusia? Jawab jujur. Begitu. Tidak ada yang begitu. Jawab pertanyaan saya. Bukankah tadi Anda menyatakan bahwasanya, Anda menjelaskan bahwasanya ajaran kasih kepada Tuhan itu maksudnya adalah mengikuti segala perintah dan serta larangan. Penyembahan itu berbicara bukan soal tentang siapa yang perintah, siapa yang perintah. Kipas anginmu jauhkan dulu. Kipas anginmu jauhkan dulu, Ri. Kipas anginmu jauhkan dulu, Ri. Kipas anginmu jauhkan dulu, Ri. Itu loh, abang juga jangan sembarang menggiring opini ke sana kemari. Halo, bukan saya menggiring opini. Pertanyaan saya sudah jelas tadi. Dia kan bawa Matius 22 nomor 39. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah kepada sesama. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan kasihilah Tuhan Allahmu? Ternyata di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1, cara mengasihi Tuhan itu adalah mentaati segala aturan yang ditetapkannya, mentaati segala perintah yang sudah ditetapkannya. Lalu bagaimana cara mengasihi sesama? Mengajarkan kepada mereka untuk mentaati kepada aturan-aturan Tuhan yang sudah ditetapkan. Itu ajaran kasih kepada sesama. Nah, pertanyaan saya, kalian menuhankan Yesus, apakah itu bagian daripada perintah Sang Ilahi atau perintah manusia? Iya, oke. Begini Bang, supaya kamu juga bisa paham. Bang, jangan begini. Bang, ini tentang ini tentang keselamatan. Bang Cinta Solawat, kalau coba dong kasih kesempatan sama Bang Nathanael dulu, Bang. Jangan abang terus. Kasih kesempatan dulu dong sama dia, biar bagus diskusinya. Ya. Oke. Jadi halo? Ya. Cair dong. Jadi dia kan selalu berpatokan karena ingin menyangkali Yesus. Nah, sekarang begini, itu Yesus, kita memahami dasarnya bahwa Allah itu punya firman, punya roh. Firman inilah yang menjadi manusia Yesus. Jadi kalau kita menyembah, otomatis kok Yohanes 1 nomor 14 kok bawa? Yang mana nih sekarang ini? Menyembah Izin Bang Erik. Pak Nathanael, izin dulu ya. Sekarang coba gini, saya minta, coba lepaskan dulu doktrin dan dogma ya. Sedikit aja gunakan nalarnya.
Coba ya, dengar. Ini yang lebih eksplisit. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas secara eksplisit. Terus saat itu Yesus Tuhan di mana? Kalau Anda bilang satu tuh roh. Mana? Di mana? Tuhan di mana Yesus saat itu? Coba gunakan nalar sedikit saja. Itu eksplisit loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lantas saat itu Yesus Tuhan di mana? Coba gunakan nalar sedikit saja, coba. Nah Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Ya kan? Mana satunya di situ? Dia itu lagi berdoa itu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan, ini dengar. Itu harus dipahami itu. Aku bersyukur padamu Bapa. Yesus itu nyatakan bertuhan di sini loh. Sudah jelas secara eksplisit. Bahwasanya Yesus bertuhan, menyembah Tuhan. Itu sudah eksplisit. Ya eksplisit itu. Saat itu Yesus Tuhan di mana? Itu jawab. Makanya dengar dulu. Nah, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, dengar itu. Kan tadi itu dikatakan. Aku bersyukur padamu Tuhan, Bapa Tuhan langit dan bumi. Terus saat itu Yesus Tuhan di mana? Itu di awang-awang atau di mana? Yesus mengatakan seperti itu. Di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Di mana? Satu itu masih ambigu. Definisinya luas. Satu itu bisa jadi satu jurusan. Satu tujuan. Alah bang, itu masih coba abang buka nih. Anda bantah itu karena doktrin saja. Coba abang Anda bantah dulu dalil-dalil yang jelas. Coba abang buka dulu Yohanes 8 ayat 19 bang. Coba abang lihat di situ dulu bang. Ambigu untuk definisi kenabian utusan itu semua. Coba abang lihat dulu di situ Yohanes 8 ayat 19. Apa di situ ditulis? Coba bacakan Nathanael. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ambigu. Nah, itu definisinya bukan masih ambigu, luas. lantas mau gimana lagi? Saya dari itu definisi masih jawabannya masih luas abang itu. Orang-orang abang ini ingin mengklaim agar supaya kita itu mengakuinya, sementara dasar dari kekristenan sejati adalah dia mengakui bahwa firman dan perjanjian lama sama perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Bagaimana abang-abang orang abang ini menggiring kami untuk tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah seperti itu? Itu definisi utusan itu. Jangan gitu dong bang. Masih luas definisinya. Yang saya sampaikan jelas loh, jelas tadi, eksplisit malahan. Aku bersyukur padamu Bapa. Ini kan kita tadi berbicara ketuhanan tuh barusan abang. Lantas lalu Tuhan abang maunya yang gimana? Maunya itu? Abang itu Yesus itu bukan Tuhan gitu. Maunya abang Yesus bukan Tuhan dan lantas kita tidak saat itu Yesus Tuhan gitu gimana? Ya? Itu jelas loh. Kan aneh. Yang saya minta di sini saya juga aneh loh. Nalar Anda, cara berpikir Anda, coba lepaskan dulu jubah doktrin. Bukan nalar Anda, itu sudah jelas-jelas di situ ditulis di Alkitab. Eksplisit sudah jelas. Lalu kami mau bilang gimana? Yang Anda ambil dalil yang masih ambigu. Mau bilang apa lagi? Mana sebenarnya dari Tuhan Anda? Berarti Yesus ini bukan Tuhan, sementara di situ sudah tertulis seperti itu. Nih, jadi ayat ini lantas mau orang-orang abang ini gimana? Makanya saya tanyakan gini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus saat itu Tuhan di mana? Atau ada tempat daerah lain gitu? Kan. Yesus saat itu di Tuhan di mana? Makanya pahami. Pahami gimana? Itu jelas. Sama gini, Budi pergi ke pasar. Itu kemana? Oh, Budi mungkin bisa putar-mutar dulu. Itu kalau filsafat dia bisa diputar-putarkan. Bang, saya kasih tahu sama orang-orang abang ini ya, ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan di situ, walaupun bukan dengan suaranya, tapi Yesus sendiri sudah mengklaim berapa banyak ayat, bang. Ada beberapa banyak ayat yang di dalam situ, bang. Tidak ada abang ini ketika semuanya. Kita menjelaskan hal itu, ambigu semuanya. Jangan bilang ambigu, apalah segala macam. Nah ini kan orang-orang abang ini mau pandangan orang abang ini, kita ini kan mengiyakan itu, iya kan? Jawab aja iya bang, supaya kita iya kan? Bukan yang menyatakan iya. Yesus itu mempunyai Tuhan, menyembah Tuhan, dalilnya semua jelas eksplisit. Anda sandingkan dengan dalil-dalil yang masih ambigu. Itu cacat logikanya. Di situ.
jadi orang ini. Aneh orang-orang abang itu. Jangan gitu loh bang. Gini loh bang. Abang tuh gimana ya? Dari tadi saya perhatikan itu memang pandangannya. Sebelum abang ke sana saya sudah di sana, sudah ke situ dulu. Saya sudah paham arah abang ini. Iya, saya sudah tahu bersih. Begitu adanya. Kan lebih cenderung menjadi Jadi abang ini jangan setelah dalil yang jelas secara eksplisit. Ambigu sedikit ambigu orang jelas-jelas. Itu definisi jelas-jelas utusan tertulis di semua. Alkitab kami kok. Kalau engkau Sama melihat dengan Bapa, engkau definisi melihat aku. pahlawanan. Aku dan Bapa adalah satu. Yang hanya bisa Apa memerangi lagi? dia disebut pahlawan, yang bisa disematkan pahlawan dia yang mengorbankan dirinya untuk manusia lain. Itu definisi pahlawan dan satria, bukan Tuhan. Yang mati di tiang salib itu Bapak juga mati. Woi, ini lain lagi nih. Ya? Iya, Anda bawa Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 9. Ya. Anda bawa Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 9. Yang mati di tiang salib itu Bapak juga mati. Aku dan Bapak adalah satu, itu maksudnya apa? Kau melihat Bapak, kau melihat aku, itu maksudnya Aku dan apa? Bapak adalah satu. Abang bertanya sama saya, saya tanggapi abang ya. Ya. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Sekarang saya tanya sama abang, kalau dia bilang aku dan Bapak adalah satu, berarti tujuannya apa itu bang? Beda nggak dia dengan Bapak? Aku dan Bapak adalah satu. Beda nggak? Saya tanya dulu sama orang abang ini. Ya sama Kalau begini. dia bilang aku dan Bapak adalah satu, Oke. Bapak di dalam aku di dalam Bapak, itu bagaimana itu bang? Yesus itu mengaku Orang-orang diri sebagai abang apa? ini Sabar memang pada dulu, dasarnya sabar ingin. dulu, Ya, sabar oke, dulu. silakan. Yesus itu mengaku dirinya sebagai apa? Di mana? Yesus juga mengakui dia Tuhan. Mana ada Tuhan? Utusan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu benar. Kalau aku buka di Nah selebar kan, 2011, nah kan, mau digiring kemana Apa? lagi? kalau aku buka selebar Aneh orang-orang abang 2011, ini. kalau aku Aneh buka orang-orang. di terjemahan selebar Kamu 2011, berkata aku guru dan Tuhan dan perkataanmu itu benar. Ada nggak dia bilang salah di situ? Hei, jangan bilang aku Berarti- Tuhan. Ada nggak di situ? berarti Coba. yang mati di tiang salib Coba Tuhan. tunggu, sabar dulu, Berarti pernah mati. Jangan dulu Berarti Tuhan pernah kemana-mana. mati. Coba abang, jangan dulu kemana-mana pernah mati. Iya, Apalah, iya, jangan dulu berarti Tuhan kemana-mana. mati. Orang abang ini kan seolah-olah tidak menerima Loh, bagian iya, itu kan- yang tertulis di iya, dalamnya. kok bawa Yohanes 13, Jadi saya tanya sama orang 13. abang, ada nggak di situ Yesus bilang, hei, bukan aku Tuhan itu, jangan kau bilang Ya, gitu. Ada ya nggak? Coba udah. tolong. Kau kan Mana? bawa Yohanes 13, Mana? 13. Berarti Tuhan pernah jadi bayi. Ini saya ketawa, anak TK pun ketawa Loh, sama abang nih. kalau Yesus dengar bayi pertanyaan sama ini. Yesus dewasa itu sama atau berbeda? Hah? Yesus ketika masih Itulah- bayi, itulah kamu lalu Yesus pahami. ketika sudah dewasa sama atau beda? Hah? Boleh aku tanya kembali. Yang namanya Yesus, Loh, yang Yohanes namanya Yesus 13 Kristus, nomor di dalam 13. Alkitab itu, sabar Diam dulu dulu, bang. Kore. Jangan Diam dulu kau dulu. kemana-mana, Diam jangan kau dulu. Iya dulu, kan Re. kamu Diam kau tanya, dulu, saya Re. Kan jawab. kau yang Bang. bilang, ku kejar. Kau bilang Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Di Yohanes 13. Lalu aku bertanya lagi nih, berarti Yesus bayi itu sudah Tuhan? Iya, Apakah jelas. dia Tuhan juga? Bang. Berarti Tuhan pernah Oke, bayi? saya jawab ya. Tunggu. Saya Berarti jawab ya. Ya, berarti Tuhan pernah bayi? Pernah jadi bayi? Giliran saya mau jawab, tunggu. Jadi jawab, oke, jawab ya. Pertanyaan saya ingat, berarti Tuhan pernah menjadi bayi? Jawab. Oke, abang berkeliling seluruh dunia, tanya sama semua orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, tanya sama mereka, Yesus itu Tuhan bukan? Kalau mereka bilang Yesus itu Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah jelas dari bayi sampai dia mati, sampai bangkit lagi, dia adalah Tuhan. Nah, Oh, lalu mau yaudah. apa lagi bang? Ya, yaudah. Berarti jawaban saya sudah, pertanyaan saya sudah dijawab. Teman-teman di bawah, Lalu- Tuhannya Kristen pernah menjadi bayi. Lalu di dalam Lukas 11:27, Tuhannya orang Kristen itu pernah mentil atau menyusu. Oke?
Oh, itu lain sudah, ininya lagi Loh, di premi. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Loh, Anda yang menjawab pertanyaan saya. Anda menyuruh saya bertanya. Anda menyuruh saya bertanya kepada seluruh umat Kristen yang menuhankan Yesus, oke? Ternyata Yesus itu dari kecil sudah bayi. Ketika dia keluar dari rahim Maria, dia sudah bayi. Owek pun dia sudah Tuhan. Ya. Begitu dia keluar dari rahim ibunya, dia sudah Tuhan. Oke, begitu dia nenen menyusui dari pentil mamanya, dia juga sudah Tuhan. Ketika dia mati di tiang salib pun Tuhan, betul demikian? Ya, Macet. Tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Terima kasih, jawabannya mantap. Jujur, ini Kristen ini baru Kristen jujur. Anda Yohanes apa Tritunggal? Ya. Gimana? Enggak, si Rey ini Yohanes apa Tritunggal? Saya Tritunggal, Bang. Oh, Tuhan kok mati? Nah ini saya ketawa, Bang, kalau jawab orang-orang abang ini. Nanti kalau saya jawab ini, Anda jawab itu, abang nanti itu penanggapan abang ini. Yang nanti meyakini kalau saya Tuhan jawab itu akan pernah lari mati, kemana-mana Wanes. nantinya. Sudah saya tahu tujuan orang abang ini, gitu loh, Bang. Bagaimana mungkin Siapa yang abang salah? ini mau menerimanya sementara abang ini non kamilah yang mempraktekkan ajaran kasih kepada kalian, mengajak kalian untuk tidak lagi menyembah manusia Tuhan yang pernah jadi bayi, yang pernah netek, yang pernah digendong, yang pernah diajarkan Bang, merangkak. saya kasih tahu sama abang dulu ya. Saya kasih tahu, Bang, sama abang. Terbilang Kristen sejati itu jika dia mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Trinitas itu sendiri. Bukanlah orang Kristen kalau dia tidak mengakui. Nah, iya. Lantas kalau memang terserah kami, lantas kenapa dari tadi saya perhatikan abang ini beropini, bernarasi seolah-olah menunjukkan bahwa kita itu harus bilang oh iya, bukan. Memang Kristen memang seperti kan itu. Begitu dari tadi saya lihatnya. Gitu loh, abangku. Memecah belah Tuhan. Iya, itu kerjaan Kristen. Kalau ajaran Yesus tidak pernah memecah belah Tuhan. Kristen memang seperti itu. Ya. Jelas. Sedangkan Yesus saja. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan sehingga murid-muridnya tidak memecah belah Tuhan. Kalau Kristen memecah belah Tuhan itu urusan kalian. Paham? Satu lagi, di sini. Kami mencegah sudah ngomong sama Bang Nata dulu, Bang. Berikan sama Bang Nata, silakan, Bang. Kami mencegah doktrin mematikan akal itu, doktrin mematikan akal. Itu, makanya saya minta dari tadi, coba lepaskan dulu jubah doktrinnya dogmanya. Pakai logika sedikit. Kan abang ini sering meminta kami, di mana-mana tuh saya setiap masuk dalam room, sering meminta kami untuk melepaskan doktrin inilah. Seolah-olah ini abang ini mau. Sebabnya kami kan data kami kan kami tampilkan itu sesuai data. Data sangat eksplisit menjelaskannya bahwasanya utusan dia menyembah Tuhan. Dan Anda larikan ke yang ayat yang ambigu, masih definisi bukan luas. Ayat yang ambigu itu kan menurut pandangan abang, ayat yang ambigu. Sedikit-sedikit ayat ambigu, giliran kita mempertahankan itunya kita bilang ayat ambigu inilah. Ambigu definisinya masih luas. Jangan begitu, aspeknya masih luas itu. Jangan begitu. Ambigu, masih luas aspeknya itu. Lebih cenderung mengarah kepada utusan. Nah ini kan makanya saya sering bilang orang-orang abang ini paling sangat-sangat mau agar kita itu mengklaim oh iya setara harus sejalan dengan pemikiran orang-orang abang ini kan. Ini nggak penting kamu mengikuti. Bukan dari kata-kata abang ini, dari kalimat abang ini sudah terlihat, Bang. Coba begini, itu kan jelas. Begitu loh. Jelas semua secara eksplisit Yesus itu utusan. Dia menyampaikan sendiri bahwasanya dia menyembah Tuhan, dia mempunyai Tuhan. Anda kaitkan, komparasikan dengan dalil ayat yang masih ambigu, masih definisi luas tentang ayat itu. Aspeknya masih luas lagi. Sementara yang orang juga sudah utusan bahwa Yesus itu utusan dan menyembah Tuhan, itu eksplisit, jelas, sangat jelas. Itu masalah salah satunya saya tanyakan tadi. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lantas saat itu Yesus Tuhannya di mana? Tuhan di mana Yesus itu nggak bisa. Sekarang saya setuju. Abang tahu nggak? Tuhannya apa itu? Iya, apanya?
Itu kan firman Yesus itu. Silakan Bang Nata. Ya oke. Bang Nathan ini suaranya Firman. kurang kencang, Bang. Bang Firman, Bang Nathan kurang Bang Nathaniel, dengar ya. Firman ya. Terus saat Yesus itu disalib, keluar kata-kata pengeluhan dari mulut Yesus. Eli, Eli lama sabachthani. Bapak, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Siapa yang dipanggil? Kenapa dia mengeluh? Dengar. Bapak, kenapa kau tinggalkan tahu aku sendiri. dengan berbahasa yang berbeda? Eloi lama sabatani. Seharusnya manusia lah yang di atas itu, Bang, yang disalibkan itu, Bang. Tapi Karena kata Bang Nathan tadi Bapak justru Bentar, karena Bang. Yesus Bentar, mengasihi bentar dia semuanya. dan Diam dia dulu mengklaim semuanya. dirinya sebagai manusia sama seperti manusia, Sebentar maka dulu dia semuanya. menanggung beban itu. Sebentar. Makanya dia berkata Bentar dulu, Bang. Eloi lama sabatani, supaya semua manusia Oke. tahu kepercayaan itu bahwa dari Allah yang sumber Oke, dan sebenarnya. iya cukup, udah cukup. Oke. Umat Saya Kristen, tanggapi dulu ya. sebentar Bang Nathanael, Siapa ini, Pak Luki? sebentar Nathanael, sebentar, izin saya bicara, izinkan saya membacakan Bible, oke? Anda Kristen Tunggu dulu, Bang, bertuhan. tunggu dulu. Sebentar. Anda Kristen berdua ini menyembah sebentar dulu Nathanael, izin sebentar. Saya baca Bible ini ya. Saya baca firman Tuhan ini, jangan dibantah. Iya, sebentar nanti nanggapinya. Nanti nanggapinya. Oke. Anda berdua ini adalah penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus ya. Penyembah Yesus. Oke, saya bacakan data. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari pekuburan menemui dia. Ingat, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ya, tadi orang yang kerasukan roh jahat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, siapa tadi? Orang yang kerasukan roh jahat. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlariah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Oke, orang yang kerasukan roh jahat ini ketika melihat Yesus lalu dia menyembah kepada Yesus. Ingat, poinnya adalah orang yang dirasuki roh jahat. Oke, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengannya sangat supaya Yesus dapat jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukkannya." Nah, babi itulah yang kemudian dimakan orang Kristen. Oke. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki B2 itu. Kawanan B2 yang kira-kira 2000 jumlahnya, yang termasuk di dalamnya adalah babinya Nenggolan, babi Simanjunta, babi Panggabean, babi Silalai dan lain sebagainya. Ya, 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga B2 itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ingat, yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang kerasukan roh setan. Demikian dari saya ya. Markus 5 baca dari nomor 1 sampai 12. Anda berdua di sini
ya mempraktekkan, memperlihatkan bahwasanya adalah manusia-manusia yang tertulis dalam kitab Markus ini, Anda sudah kerasukan roh setan. Dengan apa? Dengan jalan menyembah kepada Yesus anak Maria yang tidak bersalah. Kalian tuduh mati di tiang salib untuk menebus dosa kalian. Nauzubillah min zalik. Berhentilah kalian umat Kristiani. Kristen itulah yang kejang-kejang nih orang abang ini. Saya baca firman, bos. Saya bilang kejang-kejang ini orang abang ini. Saya bilang kejang-kejang, Bang. Gini loh, Bang. Kalau abang baca firman-firman tentang itu, segala macam itu coba abang lihat di pencobaan di padang gurun tuh, waktu Yesus tuh. Di situ juga iblis saja mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus aja di situ bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu apa kata Yesus? Sembahlah, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Baca Matius 4 nomor 10-nya. Baca Matius 4 nomor 10, baca Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis sembahlah. Tetapi ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Oke, Bang, sabar ya, saya tanggapi. Ayat ini tidak sampai di sini. Sabar. Tuhan Allah itu apa? Sabar dulu, Bang. Sabar dulu dong ya. Dia disuruh menyembah Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Sabar dulu, Bang. Saya tanggapi ya. Sabar dulu, saya tanggapi. Ayat ini tidak hanya diam di ayat 8 saja, tetapi masih ada ayat selanjutnya. Saya baca langsung di poinnya ya. Ayat 12 berkata, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekarang saya tanya sama orang abang, dalam konteks cerita ini, dalam Yesus bernarasi ini, ada nggak selain Yesus orang lain di samping situ? Ada nggak selain Yesus? Ada nggak Bapak yang siapa di situ? Ada nggak di situ? Siapa di sini yang dicobai? Saya mau tanya sama abang. Siapa di sini yang dicobai? Ya, memang Bapak bisa dilihat. Siapa? Saya tanya, siapa dulu? Sabar. Memang betul. Saya tanya sama abang. Dalam narasi ini siapa di sini yang dicobai? Nah, kan dia bilang